Shalom. Puji nama Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Luar biasa, ada sukacita men. Coba lihat kiri kanan dulu seperti biasa saudaraku terkasih. Betulkah ada sukacita di wajah mereka saudara? Atau cuman amin-aminnya saja yang kencang saudara terkasih ya? Saya percaya waktu lihat kiri kanan senyumnya bagus semua, amin. Tapi kalau masih ada yang belum senyum, tanya dia masih hidup, langsung kasih, betul ya. Karena kalau kita hidup, wajah harus hidup saudara, amin. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita saudara. Dalam ibadah pertama saya kasih tema Beyond Fear, saudara terkasih. Atau melampaui rasa takut, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita anak-anak Tuhan yang luar biasa, amin. Dan hari ini saudaraku terkasih, saya juga tahu mungkin kita mengalami pergumulan, persoalan, masalah dalam hidup kita, amin. Tapi hari ini saudaraku terkasih dengar, kita mau tahu firman Tuhan mengajar kita supaya jangan sampai rasa takut yang kau miliki dalam kehidupanmu menguasai kehidupan saudara, amin. Yuk mari sama-sama kita lihat firman Tuhan saudaraku terkasih, satu ayat saja dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Satu ayat saja saudara terkasih dan biar firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita bersama saudara ya. Saudaraku terkasih 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk mari kita baca sama-sama dengan suara yang kencang karena cuma satu ayat. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sudah dengar firman Tuhan bilang sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saudaraku terkasih, semua kita tahu saudara terkasih waktu Tuhan ciptakan Adam saudara terkasih ya. Saudara firman Tuhan berkata setelah dibentuk tubuhnya dari debu tanah saudaraku terkasih. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup saudara terkasih. Kalau dalam bahasa Ibraninya saudara terkasih atau dalam bahasa aslinya saudara terkasih menggunakan kata zoe. Dan saudara tahu itu apa saudara terkasih, itu bukan sekedar nafas yang kita bernafas hari ini saudara terkasih. Tetapi ada roh Tuhan dalam hidup kita. Ada ruah yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah firman Tuhan berkata saudara kasih bahwa roh Allah yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu bukan roh ketakutan. Saya percaya semua kita di tempat ini juga sama. Waktu kita lahir ke dunia saudara kasih, kita tidak cuma lahir daging, tetapi Tuhan taruh roh Tuhan dalam hidup kita. Dan roh yang ada padamu hari ini, firman Tuhan bilang, itu bukan roh ketakutan. Slide lanjut. Saudara dengar, karena itu bukan roh ketakutan saudara kasih, dan roh yang lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini, maka dengar baik saudara kasih, harusnya roh Tuhan itu saudara bisa menguasai rasa takut yang kita miliki dalam hidup kita. Amin. Saya tidak sedang bilang saudaraku terkasih orang Kristen gak boleh punya rasa takut. Bukan saudara kasih. Karena menurut saya tidak ada orang yang gak punya rasa takut. Betul? Tidak ada orang yang tidak punya rasa takut. Ada sini yang gak punya rasa takut sama sekali? Ada? Saya suka bilang yang gak punya rasa takut itu cuma satu. Saudara tahu siapa? Orang gila. Saudara kasih, betul ya? Hanya orang gila yang gak punya rasa takut saudara kasih. Makanya hanya orang gila yang berani nyebrang jalan tol waktu lagi siang-siang lancar-lancar banyak mobil kencang. Dia nyebrang saudara kasih. Hanya orang gila yang berani. Enggak apa-apa, banyak kita lihat orang waras kok nyebrang. Kalau sampai kau lihat ada orang waras nyebrang, kau lihat kau yang pertama bilang gila itu orang saudara kasih. Betul ya? Saudaraku terkasih, kenapa? Karena memang tidak ada orang yang gak punya rasa takut saudara kasih. Semua kita punya rasa takut. Tidak salah punya rasa takut. Jangan saudara kena pikir lihat saya besar begini lalu saya gak punya rasa takut. Banyak juga saudara kasih rasa takut saya. Kadang saya juga mengalami pergumulan, kadang saya mengalami persoalan, kadang saya mengalami masalah saudara kasih. Saya punya rasa takut saudara kasih. Tapi dengar hari ini firman Tuhan berkata saudaraku terkasih bahwa sekalipun ada rasa takut dalam hidupmu, jangan sampai rasa takut itu yang menguasai hidup saudara. Tetapi biar roh Allah yang menguasai hidupmu sehingga dia bisa menguasai rasa takut dan kau tetap melangkah dalam kehidupan saudara untuk mencapai kemenangan yang luar biasa. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya dalam hati Pak Pendeta, kenapa kita nggak boleh dikuasai rasa takut? Nah ini yang saya mau bagi buat saudara. Saya temukan saudaraku terkasih paling tidak ada 3 alasan saudara. Kenapa orang percaya nggak boleh dikuasai oleh rasa takut?
Saudaraku terkasih, kenapa kita orang yang percaya pada Tuhan, saudara, tidak boleh dikuasai oleh rasa takut? Saya temukan ada 3 alasan. Yang pertama, saudara lihat firman Tuhan ini, Yeremia 29 ayat 11. Dengar firman Tuhan berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara dengar baik-baik, saudara terkasih, firman Tuhan bilang waktu Tuhan ciptakan kita, Tuhan taruh rohnya dalam hidup kita, Tuhan tahu persis apa yang direncanakannya dalam hidup saudara. Tuhan ngomong begini, kenapa saudara terkasih? Karena dia mengenal kita dengan baik. Dan Tuhan berkata, saudaraku terkasih, bahwa hari depan dan penuh harapan, saudara terkasih, ini menjadi janji Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Kenapa kita, saudaraku terkasih, nggak boleh dikuasai oleh rasa takut sekalipun pergumulan kita besar, persoalan kita banyak? Alasan pertama adalah, saudara terkasih, karena Tuhan punya rancangan yang baik bagi orang yang percaya. Pertanyaan saya, saudara percaya nggak sama Tuhan? Coba-coba grup A, grup B, kayaknya kurang kencang jawabnya, saudara terkasih. Grup A, kau percaya nggak sama Tuhan? Grup B, percaya nggak sama Tuhan? Kalau percaya, saudara dengar, rancangan Tuhan bagi saudara itu sesuatu yang indah, yang baik, yang penuh dengan harapan. Tapi seringkali kita tidak mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Saudara tahu kenapa? Karena kita dikuasai oleh rasa takut yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kenapa bisa begitu, Pak Pendeta? Coba slide lanjutnya, saudara lihat ini sekali. Sebetulnya hukumnya sederhana, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Mempercayai sesuatu itu sama artinya dengan menyetujui dan mengundang hal tersebut datang ke dalam kehidupan saudara. Ini prinsip, saudara. Kalau kau percaya sesuatu, itu artinya kau setuju, dan bukan cuma setuju, kau mengundang hal tersebut datang dalam hidup saudara. Coba saya mau tanya buat saudara, kenapa orang takut sama hantu? Grup A, biar cepat, saudara. Betul ya? Ya, menurut saudara, kenapa orang takut sama hantu? Kenapa? Seram, oke. Grup B, kenapa orang takut sama hantu? Selain seram, jangan seram lagi, saudara kasih, betul ya? Kreatif dikit, saudara kasih, no? Saudara, kenapa orang takut sama hantu menurut saudara? Yang ngeri sama seram sama aja, Pak, saudara kasih, betul ya? Memang kreatif dikit memang, saudara kasih, no? Tapi artinya sama, saudara kasih ya. Saudara tahu banyak manusia lebih seram dari hantu, saudara kasih, no? Saudara lihat hantu di luar negeri sana ganteng-ganteng, saudara kasih, ya. Cantik-cantik, kita lebih seram, saudara kasih. Saudaraku terkasih, orang takut sama hantu, saudara tahu kenapa? Karena mereka percaya hantu bisa mencelakai mereka. Betul tidak? Kalau kita tidak yakin hantu bisa mencelakai kita, saudara kasih, saya percaya kita tidak takut sama hantu, saudara kasih. Karena kita yakin hantu bisa merusak kita, hantu bisa menyakiti kita, hantu bisa menyelakai kita. Makanya nggak heran orang lewat tempat seram-seram, permisi dia. Padahal nggak ada hantu di situ. Cuma agak gelap sedikit, saudara kasih. Lalu ada angin, bambu-bambu, saudara kasih, betul ya? Terus goyang-goyang itu daun bambunya, saudara kasih. Begitu lewat tempat begitu, saudara kasih, karena kita percaya ada hantu dan kita percaya hantu bisa menyakiti kita. Permisi kita lewatnya. Kalau orang Batak satabio pung, saudara kasih, betul ya? Padahal pungnya masih hidup, saudara kasih, di kampung, saudara kasih, tapi satabio pung, saudara kasih. Orang Cina bilang, saudara kasih, permisi anak babi mau lewat, saudara kasih, betul ya? Padahal cantik kayak Sio Meme, saudara kasih, ganteng kayak Andi Lau, saudara kasih, betul ya? Karena rasa takut, saudara kasih, ngaku-ngakunya anak babi, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar saya kasih tahu buat saudara. Semakin kau takut akan sesuatu, maka kau semakin percaya hal itu sedang datang ke dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena besarnya rasa takut yang kau miliki, itulah gambaran dari besarnya kepercayaanmu akan sesuatu tersebut. Saudara tahu kenapa Tuhan suruh kita takut sama Tuhan? Karena semakin kau takut pada Tuhan, semakin besar kepercayaanmu kepada Allah. Betul. Tapi kalau kau semakin takut sama hantu, saudara kasih, semakin takut sama masalah, semakin takut sama pergumulan, semakin takut sama persoalan, sebetulnya sedang kau percaya bahwa pergumulan masalah bisa mencelakai hidupmu dan menjauhkan engkau dari rancangan Allah, sehingga hidupmu jauh dari apa yang dirindukan oleh Tuhan dalam hidup saudara.
Emang begitu Pak Pendeta? Emang ada ayatnya? Ada. Coba lihat slide selanjutnya. Lihat ayat ini saudara kasih. Yuk kita baca sama-sama supaya saudara percaya kalau ini ayat firman Tuhan saudara kasih, betul ya? Ayub pasal 3 ayat 25. Yuk 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpaku dan yang kucemaskan itulah. Nah, coba lihat kiri kanan, masih mau takut? Belum saudara. Coba saudara kasih. Lihat kiri kanan saudara kasih. Masih mau takut saudara kasih? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali saudara kasih, rasa takut kita justru yang membawa kita kepada apa yang kita takutkan. Masalah memang pasti ada. Saya tidak pernah bilang saudara kasih masalah tidak akan ada. Kalau kita tinggal di dunia ini saudara kasih, dengar saya kasih tahu, saudara kau akan tetap bertemu dengan masalah. Karena tempat satu-satunya yang tidak punya masalah, cuman di sorga saja. Betul? Kalau kau pengen gak punya masalah, minta Tuhan jemput cepat. Saudara kasih, betul ya? Tapi kalau kau masih pengen tinggal di dunia ini, saudara kasih, saudara dengar. Kau tetap akan ketemu dengan persoalan. Tapi hari ini dengar. Sekalipun pergumulanmu berat, persoalanmu banyak. Firman Tuhan bilang, rasa takutmu tidak boleh menguasai kehidupan saudara. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Slide selanjutnya. Karena saudara kasih, rasa takut tadi saudara, ini akan menuntun kita ke jalan yang gelap. Rasa takut tadi membuat kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan yang indah dan penuh harapan dalam hidup kita. Rasa takut tadi saudara kasih membuat kita merasa bahwa kita saudaraku terkasih berjalan sendirian. Rasa takut tadi saudara kasih membuat kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Semakin kau dikuasai oleh rasa takutmu, semakin kau dekat kepada penderitaan yang semakin nyata dalam hidup saudara. Amin. Gak apa-apa punya masalah. Gak apa-apa punya pergumulan. Yang penting hari ini dengar. Yang pertama, rasa takutmu tidak boleh menguasai kehidupanmu. Karena rencana Tuhan selalu indah bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi yang pertama, kenapa kita nggak boleh dikuasai oleh rasa takut saudara kasih? Yang pertama dengar, karena rancangan Tuhan, kerinduan Allah selalu hal yang indah dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan kerjakan asal kau percaya dan datang sama Tuhan sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua saudara kasih, kenapa kita nggak boleh dikuasai rasa takut saudara kasih? Coba saudara lihat ayat ini sekali lagi ya, Yosua 1 ayat 9 saudara kasih. Saudaraku terkasih, Yosua 1 ayat 9 dengar firman Tuhan berkata begini. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara dengar yang kedua. Kenapa kita nggak boleh dikuasai oleh rasa takut? Karena yang kedua firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau Tuhan menyertai kita, dengar baik saudara kasih, harusnya kau tidak punya rasa takut dalam kehidupan saudara. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Coba. Saudara kenal dengan Prabowo Subianto? Enggak ada yang jawab saudara sebetulnya. Jangan sampai ditarik semua keanggotaan WNI saudara. Saudaraku terkasih, semua kita kenal presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Coba saudara bayangkan kalau kau pagi-pagi jalan di Harapan Indah ini, jalan pagi sama-sama dengan Prabowo Subianto. Kau jalan sebelahmu Prabowo Subianto. Kira-kira saya mau tanya saudara, kira-kira kau punya rasa takut enggak? Kira-kira kau punya rasa takut enggak? Saya yakin rasa takut pun mungkin lupa apa itu arti rasa takut. Betul? Nggak usah jalan bareng dah. Kita selfie saja. Prabowo lagi diwawancarain di sini. Kita selfie dari sini. Betul ya? Cerek. Itu senangnya kita udah gak kira-kira. Betul? Padahal dia lagi wawancara. Bukan lagi begini. Bukan. Kalau disempat kita selfie dia begini. Itu selama masa pemerintahnya. Kita posting tiap hari. Betul ya? Saudaraku terkasih, Prabowo Subianto saudara kasih selfie dengan kita. Betul tidak saudara kasih? Saking senangnya kita. Saudara bisa bayangkan gak kalau saudara jalan setiap hari, lalu ada dia yang menemani saudara. Kemanapun engkau pergi bersama dengan Presiden Pak Prabowo Subianto. Pertanyaan saya, kira-kira kau takut gak dalam hidup ini? Saya yakin mungkin kita lupa apa itu rasa takut. Betul tidak? Saudara dengar, kau harus mengerti siapa Tuhan kita. Kau kenal gak Tuhan Yesus? Saya takutnya kau gak kenal juga, saudara, betul ya?
Saudaraku terkasih, saudara kenal nggak Tuhan kita Yesus Kristus? Tuhan kita itu bukan presiden Indonesia, bukan. Tuhan kita itu presiden di atas segala presiden, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau dia berjalan bersama dengan saudara, harusnya saudara kasih, kau nggak punya rasa takut sama sekali. Karena kau tahu penguasa dunia ini ada berjalan bersama dengan saudara. Amin. Tadi lagu pertama tadi luar biasa, saya nangis saudara kasih. Cuman saya malu, saya lihat tisu, nggak ada saudara kasih. No? Saya cek kantong, saya nggak ada juga saudara kasih. Sebetulnya terpaksa saya tunduk terus, saya lap pelan-pelan saudara kasih. Itu lagu luar biasa saudara kasih. Lagu saudara, saya baru dengar, baru pagi ini dengar itu lagu saudara kasih. Yang waktu bilang, show me your face. Tuhan tunjukkan aku wajahmu. Baru kalimat berikutnya yang membuat saya merinding saudara kasih. Karena dia bilang saudara kasih, kalau kau tunjukkan wajahmu, aku tahu aku sedang berjalan di jalan yang benar. Dan aku akan lakukan apa yang harus lakukan sampai akhir. Apapun yang harus aku alami. Karena aku tahu kau ada bersama denganku. Wah, itu lagu buat saya merinding tadi saudara kasih. Orang Kristen banyak lupa ini saudara kasih. Seringkali saudara tahu saudara kasih, kita seringkali merasa lemah. Kita seringkali merasa gak kuat. Kita seringkali merasa kalah saudara kasih. Bukan karena besarnya persoalan kita. Tapi karena seringkali kita lupa. Kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Sama kayak waktu kita tadi jalan sama dengan Presiden Prabowo Subianto. Saya pikir saudara terkasih, hampir-hampir kita merasa bahwa tidak akan ada masalah dalam hidup kita. Karena ada dia bersama dengan kita. Betul tidak? Kenapa bisa begitu selanjutnya? Karena penyertaan Tuhan itu adalah benteng perisai. Yang memberi kepastian bahwa perjalanan orang percaya pasti sampai ke tujuan. Dan sampai dengan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dalam rancangannya yang indah tadi. Saudara. Amin saudara. Orang kalau berjalan bersama dengan Yesus itu sama seperti anak kecil waktu berjalan dengan papa mamanya. Saudara pernah punya anak kecil? Yang punya anak kecil umur kita buatlah 2-5 tahun lah saudara. Betul ya? Saudaraku terkasih, coba saudara lihat kalau anak 2-5 tahun, jangan remaja, kalau remaja mah udah gak mau jalan sama kita, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, saya juga punya anak remaja, saudara kasih. Anak saya sekarang udah mau kuliah, tahun ini mau kuliah, saudara kasih. Udah gak mau diajak kemana-mana juga gak mau, saudara kasih. Biar ayo kita ngopi yuk ke Starbucks, enggak papi aja, saudara kasih, betul ya. Tapi kalau anak yang kecil, saudara kasih, kita gak ajak saja, ikut, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, coba saudara lihat anak saudara kalau jalan sama-sama dengan saudara. Saya yakin saudara kasih, kau akan melihat ini anak tidak punya rasa takut sama sekali. Betul. Anak saya yang kedua umur 5 tahun, masih kecil. Itu anak mujizat yang pernah saya cerita buat saudara. Umur 5 tahun saudara kasih. Dia kalau jalan sama saya, di mana dia pergi, senangnya enggak kira-kira. Saya kalau bawa ke Alfamart, Indomart, itu kayak punya dia buat saudara kasih. Semua yang dia mau dia ambil saudara kasih. Pernah satu kali saudara pasti tahu kalau ke Alfamart, Indomart, saudara kasih kalau mainan anak-anak mahal di situ, saudara kasih, betul ya? Yang kecil saja bisa 39.000 harganya, saudara kasih, no? Saudaraku terkasih, jadi kalau ke Alfamart, kalau ke supermarket biasanya saya yang pegang keranjang, dia yang tukang ambil-ambil, saudara kasih ya. Jadi saudara kasih saya ambil pegang keranjang, dia masukin yang dia mau, saudara. Apa yang dia mau dia masukin. Satu kali lagi jalan saya lihat saudara kasih dia masukin telur-telur. Saudara tahu ada telur sebesar ini. Bukan telur yang kecil itu, bukan. Yang besar begini, warna-warni. Kuning, hijau, biru, coklat, merah. Saudara aja, dia masukkan 5. Saudara kasih. Kau bayangin dia masukkan 5. Hati saya berdetak kencang. Saudara kasih, betul. Karena saya tahu yang kecil saja mahal, apalagi yang besar. Saudara kasih. Lalu tapi karena dia lagi serius, saudara kasih tetap. Saya bawa lagi jalan, dia masukkan UP, apa yang dia mau. Saudara kasih. Begitu sudah selesai sampai kasir, saudara saya bilang sama orang kasirnya, Mbak, ini jangan langsung dimasukin semua. Coba cek dulu itu telur berapa harganya, saudara kasih, betul nih. Waktu dia scan, saudara tahu, 52.000 saudara kasih. Itu telur 52.000 satu, dapat 5. Telur doang, saudara kasih, betul ya. Sudah hampir 300.000 saudara kasih. Saya bilang sama dia, Mbak itu telur satu aja, yang lain jangan masukin. No? Karena saya tahu anak saya cuma senang bukanya doang. Betul ya? Setelah dibuka ditinggal. No? Nggak diapa-apain. Kadang makanan yang di dalamnya pun nggak dimakan. Coba berapa keselnya kita lihat begitu. No? Sudah mahal, cuma dibuka doang selesai. Lalu saya bilang jangan masukin, satu saja. Lalu saya bilang sama anak saya, nah
Kalau belanja itu jangan banyak-banyak. Papi nggak banyak uang loh. Ini kalau papi nggak bisa bayar bagaimana? Satu jawaban saya sederhana sekali, luar biasa. Dia bilang, kan bisa digesek. Kata saudara, betul ya? Itu anak kecil saudara kasih. Saudara, dengan kita dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan harusnya sama. Kalau kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan kita adalah raja, di atas segala raja, penguasa segala sesuatu, harusnya nggak ada yang kita takuti dalam hidup kita. Coba saudara lihat ayat ini saudara kasih, saudara lihat firman Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini, coba saudara lihat. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa katanya? Biasa. Coba lihat kiri kanan bilang, pencobaanmu biasa. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, bilang kiri kanan dulu saudara kasih, pencobaanmu biasa. Saudara kasih. Terus balas sama dia, karena kau yang ngalamin. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih, waktu firman Tuhan bilang pencobaanmu pencobaan biasa, ini bukan sedang berkata bahwa pencobaanmu pencobaan yang kecil, bukan. Pencobaan biasa di situ bukan maksudnya karena percobaanmu sepele, karena pencobaanmu sederhana, karena masalahmu kecil, karena pergumulanmu biasa, bukan, saudara kasih. Pencobaan biasa di sini saudara kasih. Kenapa Tuhan bilang masalahmu biasa, walaupun masalahmu besar? Mungkin saudara dalam hati bilang, Pak Pendeta kan nggak tahu aja apa yang saya alami. Coba Pak Pendeta ngalamin apa yang saya alamin. Kurus kali Pak Pendeta, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, masalah yang biasa, pencobaan biasa di sini, maksudnya bukan karena pergumulanmu sederhana atau sepele, bukan, saudara kasih. Tetapi kenapa firman Tuhan bilang pencobaanmu adalah pencobaan biasa? Kalimat selanjutnya berkata, sebab apa katanya? Allah setia, saudara kasih. Kenapa pergumulanmu menjadi pergumulan biasa padahal pergumulan yang besar, saudara kasih? Karena Allah menyertai kehidupan saudara. Kalau Tuhan yang berjalan bersama dengan engkau, saudara dengar baik, saya kasih tahu saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan engkau. Karena kalau Tuhan di pihakmu, siapa? Lawan. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus hari ini, kalau kau seringkali merasa lelah, putus asa, hampir-hampir bunuh diri, saudara dengar, itu bukan karena persoalanmu besar sebetulnya. Itu bukan karena pergumulanmu banyak. Tapi karena apa? Slide selanjutnya. Saudara lihat. Seringkali saudara kasih rasa takut itu muncul. Bukan karena besarnya tantangan. Atau persoalan yang sedang kita alami. Tapi karena seringkali kita lupa. Bahwa ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kalau saudara ingat. Saudara sadar. Saudara tahu. Ada Tuhan selalu berjalan bersama dengan engkau. Saya yakin kau tidak akan terlalu takut dalam kehidupan. Kau tahu ada Tuhan yang akan selalu menolong saudara. Waktu kau menghadapi pergumulan, persoalan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara, jadi yang kedua dengar baik saudara kasih. Hari ini firman Tuhan ajar engkau. Jangan kau dikuasai oleh rasa takutmu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai perjalananmu. Amin. Yang ketiga. Dan terakhir saudara kasih. Terakhir. Jangan lupa terakhir harus kencang saudara kasih. Betul ya. Supaya yang buta melihat saudara kasih. Yang terakhir saudara kasih. 1 Petrus 5 ayat 7. Dengar firman Tuhan bilang begini. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang apa katanya? Memelihara kamu. Kenapa kita nggak boleh dikuasai oleh rasa takut? Yang ketiga adalah karena Tuhan yang memelihara hidup orang yang percaya. Saudara dengar, kalau Tuhan yang memelihara hidup orang yang percaya, maka dengar baik saya kasih tahu buat saudara, bahwa Tuhan kasih garansi, Tuhan kasih jaminan, di dalam semua pergumulanmu, kau tidak akan pernah kekurangan. Amin. Slide lanjut. Kadangkala saudaraku terkasih, kita tidak meraih apa yang kita inginkan. Tetapi dengar, kalau Tuhan memelihara hidup saudara, Tuhan tetap akan kasih garansi buat saudara. Kau tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kita kadang-kala saudara kasih mengalami pergumulan yang besar. Yang sering kali kita berpikir bahwa tidak ada jalan keluarnya. Coba saudara kasih. Kau pernah ingat gak? Pernah punya masalah begitu besar. Rasa takutmu begitu luar biasa. Pernah gak punya masalah begitu saudara kasih? Saya yakin semua kita pernah. Tapi hari ini coba kau bayangkan kau duduk di sini. Dengan keadaan tenang, dengar firman, hatimu sudah sukacita. Pernah enggak kau berpikir saudara kasih kok masalah itu bisa selesai? Saudara dengar,
Ini adalah bukti pemeliharaan Allah dalam hidup saudara. Kau mungkin punya masalah luar biasa, kau mungkin punya masalah besar, tapi dengar baik saudara terkasih, kalau Tuhan yang memelihara hidup saudara, saudaraku terkasih, kau tidak akan pernah kekurangan. Kita seringkali kehilangan sesuatu saudara terkasih, orang yang buat bukan karena kita, orang yang membuat sehingga kita kehilangan sesuatu, kehilangan pekerjaan, kehilangan berkat, kehilangan orderan dan segala macam saudara terkasih. Saudaraku terkasih dengar, jangan gara-gara itu kau jadi jauh dari Tuhan. Karena yang hilang daripadamu itu cuman fasilitasnya doang. Tapi sumber berkatnya tetap bersama dengan saudara. Amin. Ini yang Daud bilang saudara kasih. Coba slide selanjutnya saudara lihat Mazmur 21, Mazmur 23 ayat 1, 4 dan 5 ini saudara kasih. Daud bilang saudara kasih, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud bilang kalau Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan kita, dia kasih garansi kau tidak akan pernah kekurangan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Maksudnya apa saudara? Saudara dengar, slide selanjutnya, lihat ini baik-baik saudara kasih. Saudaraku terkasih, artinya orang percaya itu saudara terkasih bisa mengalami masalah yang berat. Jadi kalau hari ini kau mengalami masalah karena kau tinggal di dunia yang rusak, yang jahat ini saudara. Saudara dengar, saya kasih tahu saudara, itu wajar saudara terkasih. Karena orang tidak pernah senang ketika melihat kita dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang jahat akan terus berusaha supaya kau jauh dari Tuhan. Jadi waktu kau dekat dengan Tuhan, kau percaya pada Allah, kau punya masalah, tidak apa-apa saudara kasih. Daud bilang kalau kau jadikan Tuhan jadi gembalamu, kau tidak akan kekurangan. Lalu dia bilang saudara kasih, orang percaya juga bisa ditipu orang, disakiti orang. Siapa di sini pernah ditipu orang? Ada yang pernah ditipu orang? Ada? Ada banyak sebetulnya, cuma takut ngomongnya saudara kasih sebetulnya. Saudaraku terkasih, nggak apa-apa ditipu orang saudara kasih. Saudara jangan pikir gara-gara saya pendeta lalu saya nggak ditipu orang. Justru semakin kau tulus, semakin gampang ditipu orang. Saudara. Berarti kalau begitu nggak usah tulus-tulus banget dong Pak Pendeta. Bukan begitu juga. Saudara. Jangan ketulusanmu hilang karena ditipu orang. Karena berkat orang tulus tidak pernah hilang karena ditipu orang. Saudara. Saya pernah ditipu orang saudara. 4 tahun yang lalu saudara kasih. Saya punya travel saudara. Travel Holy Land. Namanya Impian Tour Travel saudara kasih. Kalau saudara ketemu di media sosial Impian Tour Travel, itu yang punya saya saudara. Sebetulnya saya nggak pernah punya kerinduan punya travel saudara kasih. Saya sudah sibuk, saya punya kampus, saya juga punya pelayanan begitu padat saudara kasih. Nah, terus nggak pernah kepikiran kenapa buat Pak Pendeta, ada aja Pak Pendeta ini saudara. Saya buat travel ini justru karena saya ditipu orang saudara kasih. Saya ditipu travel sampai 2 kali saudara. Ditipu pertama saya pergi dengan Coki Sitohang saudara kasih ke Israel. Sampai di Mesir baru dikasih tahu ini travel nggak ada uang saudara kasih. Dan mereka orang Israel bilang saudara kasih kalau kalian nggak ngumpul $500 satu orang, kalian nggak boleh masuk ke dalam. Kita ada 45 orang. Yang kita bawa tidak semua punya uang saudara kasih. Ada banyak opung-opung yang diberangkatkan sama anak-anaknya. Ada banyak orang tua yang diberangkatkan sama cucu-cucunya. Karena pengen orang tuanya lihat Israel saudara kasih. Orang-orang kayak gini kita bawa saudara kasih. Bahkan ada opung-opung yang nggak tahu apa-apa. Boro-boro bawa $500, uang dolar pun dia nggak tahu. Saudara kasih, betul ya? Yang penting dia ikut sampai pulang, saudara kasih ya. Pulang dijemput lagi di bandara. Itu saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya saudara kasih daripada nggak masuk sudah kepalan tanggung saudara kasih ya. Ya udahlah kita yang punya uang kumpul-kumpul uang. Waktu itu saya sumbang $1.000. Coki saya ingat saudara kasih dia sumbang $3.000. Dia artis banyak uangnya, saya kan pendeta, saudara kasih betul ya. Saya sumbang $1.000, dia $3.000. Akhirnya ada beberapa lagi yang nyumbang yang lain, akhirnya kita masuk ke dalam dengan penderitaan, saudara kasih itu. Tapi akhirnya kami keluar juga, saudara kasih. Itu pertama, setelah itu saya pikir dalam hati saya nggak mau lagi ikut Holy Land-an, saudara kasih. Saya sudah 7 kali pergi ke sana sebelumnya, saudara kasih. Saya pikir udah cukup lah itu, daripada saya ditipu orang, nggak usah lagi lah, saudara kasih. Tapi saya ngomong begitu, pikiran begitu, saudara kasih banyak orang bilang, ayolah Pak Pendeta kita pergi lagi, saudara kasih betul ya.
Pak Pendeta kalau dengan Pak Pendeta kayaknya enak, lucu-lucu. Kok kira saya badut, saudara kasih, betulnya? Lucu-lucu, saudara kasih. Saudaraku terkasih, akhirnya saudaraku terkasih, karena banyak yang pengen ikut, saudara. Kalau ngomong Pak Pendeta kita ikutlah. Akhirnya saya beranikan diri, saudara kasih, untuk berangkat. Itu kurang lebih sekitar 3 tahun kemudian, saudara kasih. Atau 4 tahun kemudian, saya lupa, saudara kasih. Lalu saya cari travel, saudara kasih. Saya pastikan jangan sampai saya jatuh di lubang yang sama 2 kali. Karena firman Tuhan bilang keledai saja tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Betul tidak, saudara kasih? Saya cari travel yang bagus, saudara kasih. Ketemu satu travel, saya lihat travel ini bagus, namanya bagus. Lalu kalau ngobrol banyak firman Tuhan yang keluar, saudara kasih, betul ya? Saya pikir ini travel luar biasa. Lalu saya beranikan diri saya ikut dalam travel ini, saudara kasih. Kami berangkat sampai Jordan, sama, saudara kasih, betul ya? Tidak ada uangnya, saudara kasih. Dan di kali yang kedua, saudara kasih, saya tertipu begitu banyak. Bukan cuma $1.000, saya tertipu 275 juta, saudara kasih. Sampai hari ini belum kembali uangnya. Saya tahu itu 4 tahun lalu. 275 juta, uang saya nggak banyak tapi hilang semua, saudara kasih. Ini sudah 4 tahun berlalu. Coba saya tanya buat saudara. Saya berdiri sini biar kelihatan keren. Saudara kenal saya lama, saudara kasih, betul ya? Coba saudara lihat saya. Kira-kira kalau saudara lihat body saya sekarang ini, saudara kasih, kira-kira cocok nggak saya orang kekurangan, saudara? Kalau sampai ada bilang cocok, katarak matamu, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kau boleh kehilangan sesuatu, saudara kasih. Tapi rasa takutmu tidak boleh menguasai dirimu. Sebab orang yang percaya pada Tuhan, Tuhan janji tidak akan kekurangan. Amin. Yang terakhir, orang percaya bisa dimusuhi orang, betul. Orang dekat dengan Tuhan itu memang sering dimusuhi orang. Apalagi kau hidup dalam kebenaran. Tapi hal itu jangan membuat engkau takut, saudara kasih. Karena waktu kau tetap berjalan dalam kebenaran, Tuhan yang tuntun saudara untuk menjadi pribadi yang diberkati. Amin. Makanya saya suka bilang, saudara kasih, jangan suka pinjamkan uang ke orang. Kalau kau pengen memberkati, kasih saja. Berkati dia dengan apa yang kau punya. Kau nggak bisa pinjamkan sebanyak yang dia pinjam, tapi kau bisa kasih. Kurang daripada itu kasih. Hatimu tenang. Tapi kalau kau pengen tetap harus meminjamkan, tetap pinjamkan Pak Pendeta, nggak apa-apa juga, silahkan, nggak apa-apa. Ada firman Tuhan bilang kita meminjamkan juga. Tapi dengar saran saya, setelah kau pinjamkan, sebelum kalian berpisah, kalian pelukan dulu, saudara kasih, betul ya? Kenapa Pak Pendeta? Karena mungkin itu pertemuan terakhir, saudara kasih, toh? Karena banyak orang begitu. Waktu dipinjamkan si baik, saudara kasih, betul ya? Begitu sudah saya pinjamkan, temponya tiba, saudara kasih ya. Di WA nggak dibalas, saudara kasih, di telepon nggak diangkat. Begitu nyambung, diomel-omelin kita, saudara kasih, betul ya? Padahal kita yang punya duit, saudara kasih. Saudaraku terkasih, maka hari ini dengar, saudara kasih. Apapun yang kau alami dalam hidupmu, jangan takut. Kalau Tuhan bersama dengan saudara, Tuhan akan tetap tuntun saudara kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3 slide terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yuk kita bangkit berdiri, saudara kasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan satu pujian. Imanku bertanya, jiwaku bertanya. Gigi. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu tidak pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari katakan walaupun gunung itu, haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, amin, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, oh, tetap percaya Kau yang ku terindah. Pribadimu akan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, walaupun gunung itu tak bergerak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar setiap kami terus percaya kepadamu. Melewati setiap ketakutan kami lebih percaya sama Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin setiap kami, berkati hamba-Mu. Pastor Samuel, biar dia lebih lagi diberkati oleh Engkau dalam pelayanannya, dalam keluarganya, semuanya Tuhan, dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan apa